Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman seperadi di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Ketemu lagi Arifin dan Sartono di podcast bersuara Kita Paca Dua Pulau Satu Hati. Alhamdulillah malam ini Arifin sudah dibersamai oleh Bapak Haji Firmantasi SAG MH. Beliau merupakan Kepala Kemenak Kota Pangkal Pinang. Ya, gimana Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ini merupakan satu anugerah dari Allah SWT yang telah mempertemukan program bersuara dengan hadirnya Bapak Haji Firmantas SAG MH. Dan yang pastinya juga bersama abang anda kita Haji Edi Iskandar SAG MPD. Gimana Bang kabar Bang? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah besar banget. Terima kasih sudah memenuhi undangan kita Bang. Yang mana Bapak Haji Edi Iskandar ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024 hingga 2009 fraksi Partai Golongan Karya Partai Golkar ya. Alhamdulillah teman-teman sepadi semuanya di momentum yang luar biasa kali ini otomatis kita tahu Indonesia merupakan rumah bersama kita dan apalagi kita tahu Bangka Belitung itu sejak dari dulu merupakan miniatur kecilnya Indonesia. Dan sejauh manakah perkembangan moderasi beragama kita sesuai dengan tema kita untuk merawat bangsa dan negara kita. Mungkin Pak Fermentasi atau Bang Edi bisa memberikan kita sharing lah terkait sejauh mana sih sebenarnya teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini bermoderasi, bertoleransi, menjaga stabilitas antar agama, suku. Kita tahu juga kan bahwa Babel terkenal dengan Fangin, Tongin, Jitjong ya. Cina, Melayu itu sama gitu. Nah, dan Arifin aja tuh dulu itu atau kakek itu juga ini ya dari keturunan Cina yang dari Tempilang. Nah, kira-kira gimana sih Pak Firmantasi atau Bang Edi boleh perkembangan moderasi beragama kita? Monggo. Baik, terima kasih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arifin dan terima kasih yang kami hormati Pak Edi Iskandar sebagai anggota DPR, Wakil Ketua DPRD Provinsi Pulau Bangka Belitung. Mungkin selamat sekaligus kami mengucapkan kepada beliau. Baik, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa yang disampaikan Mas Arifin tadi bahwa Bangka Belitung ini adalah miniatur ya, miniatur Indonesia. Kenapa dikatakan miniatur Indonesia? Karena ya di Bangka Belitung ini banyak sekali semua suku yang ada di Indonesia ini ada di Bangka Belitung. Maka karena itu Bangka Belitung ini banyak sekali mulai dari mungkin rumah ibadah, ya peninggalan dari leluhur kita, orang tua kita dulu, 6 agama itu lengkap. Maka apa yang disebutkan oleh Mas Arifin adalah Fangin, Tongin, Jitjong tadi bahwa Cina dan Melayu itu ya intinya sama. Maka karena itu seiring dengan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2000 ya bahwa 2000 mulai dari 2020 sampai 2024 ini Kementerian Agama mendengungkan moderasi beragama ini. Karena moderasi beragama ini adalah program pemerintah yang ditawarkan kepada kita semua. Kenapa? Kita perhatiin semua dengan 4 tahun ya 5 tahun yang lalu memang betapa deras dan cepatnya ya mungkin dengan pengaruh digital ini, pengaruh media sosial ini yang hampir kita di persimpangan ini saling mungkin intinya keuntungan bangsa, kerukunan di antara umat dan kita semua ini akan terjadi pergeseran nilainya. Makanya itu moderasi beragama ini Kementerian Agama punya program unggulan, program prioritas. Salah satunya adalah selalu mendengungkan, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa moderasi beragama ini jalan satu
adalah untuk menguraikan yang kita kekhawatiran kita terjadinya perpecahan di antara kita. Nah, Islam juga eh, mengendakkan kita semua untuk rukun, damai, bahwa rukun dan damai indah semuanya itu adalah wujud nyata peninggalan para leluhur kita untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045. Dan misalnya misi Kementerian Agama ada lain adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, ya moderat, kemudian cerdas untuk mewujudkan Indonesia yang maju, kemudian berdaulat berdasarkan dan berkepribadian berdasarkan gotong royong dan seterusnya. Maka untuk mewujudkan visi itu tentu adalah tadi agama itu gencar berkolaborasi termasuk dengan podcast inklusi ini saja salah satunya. Iya, luar biasa. Mengajak kita semua untuk menjaga merawat jagat ini, merawat nilai-nilai kemanusiaan di antara kita. Agama sudah jelas ya. Mesti disinggung di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Baqarah 183 misalnya. Wa kadzalika wa ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi kita menjadi umat Muhammad yang pertengahan ini sebagai solusi bagi kita, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Kita jaga budaya, menjaga warisan dari leluhur kita, misalnya ramah, kemudian menghormati perbedaan, menjaga perbedaan ini sehingga ini bisa membangun bangsa itu dengan baik, terutama di Bangka Belitung. Terima kasih itu luar biasa banget Pak Firmantasi. Saya kira Bang Edi kayaknya kita sudah semakin ini ya di Indonesia, khususnya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung itu memang dari dulu itu sudah merawat banget ya Pak Firmantasi. Kira kalau di Bangka Belitung sendiri kira-kira gimana nih Pak Bang Edi melihat perkembangannya juga kira-kira? Kita harus bersyukur pertama rekan-rekan sekalian, sahabat. Saya mengucapkan terima kasih diundang di sini sehingga bisa berbicara dengan Pak Kiai Firmantasi juga dengan rekan-rekan sekalian. Pertama yang patut kita syukuri bahwa kita tinggal di Bangka Belitung, daerah yang sebenarnya sangat aman gitu kan, tentram gitu, dan semuanya punya hubungan yang baiklah antar kelompok. Di Bangka Belitung ini kita kenal sebagai daerah yang sangat majemuk, banyak suku, baik yang asli maupun yang pendatang di sini, juga banyak strata sosial yang ada, tapi semuanya dalam suatu kerukunan hidup berdampingan. Kita ingat ketika kejadian 98, ketika di mana-mana banyak daerah terjadi kerusuhan, persoalan reformasi itu, tapi juga merembes kepada persoalan etnis. Bangka Belitung tetap jadi daerah di mana orang mencari perlindungan bahkan pada saat itu. Jadi ini yang tentu harus kita syukuri dan terus kita rawat. Pembauran di Bangka Belitung ini kan sudah berjalan sejak lama. Kelompok-kelompok yang datang, masyarakat yang datang dari luar itu sudah berlangsung bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia gitu. Karena itu pembaurannya juga sudah sangat lama. Jadi bukan hal yang aneh ketika orang yang etnis tertentu menikah dengan etnis tertentu dan sebagainya. Karena itu pembauran ini yang harus sama-sama kita rawat. Ini menjadi kekhasan tersendiri di Bangka Belitung, menjadi sebuah kekayaan daerah yang bagi kita tentu patut kita banggakan dibanding daerah-daerah lain. Toleransi bukan hanya antar etnis, tapi toleransi beragama juga kita bisa lihat di Bangka Belitung. Hampir tidak pernah ada terjadi persoalan antar agama. Ini malam ini kita lihat saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu merayakan Natal juga dengan suasana yang aman, yang damai begitu. Saya tadi pagi sempat ke beberapa titik melihat posko Nataru, posko angkutan Nataru. Ya laporannya juga sangat baik bahwa di beberapa titik sudah dilakukan upaya-upaya
pengamanan maupun menjaga ketertiban dan sebagainya, sehingga suasana hikmat juga bisa berlangsung di sela-sela ibadahnya kawan-kawan kita yang Nasrani gitu. Alhamdulillah banget ya Bang Edi ya. Ya, Jadi ternyata patut kita memang dari syukuri. dulu itu Bangka Belitung itu sudah sesuatu yang seksi banget ya dalam Iya, merawat keberagaman kita ya gitu ya. Nah, kalau kita tahu meneliti di tahun 2015 itu kan ada salah satu peristiwa ya baik dan di Aceh maupun di Papua. Kalau di Aceh itu ada penutupan gereja HKBP kalau nggak salah ya Batak Protestan. Sehingga pun di Papua juga terjadi pembakaran Al-Qur'an. Nah, kira-kira di Bangka Belitung sini ada nggak sih case yang begitu besar banget sehingga itu pernah Arifin dapat sebuah narasi dari Bapak Insinyur Rudianto Chen, beliau menyampaikan dalam sebuah acara di tahun 2023 kalau nggak salah. Katanya Bangka Belitung itu peringkat ke-6 daerah yang intoleran. Nah, makanya Arifin ketika baca itu juga tuh kaget banget gitu kan. Kayaknya Bangka Belitung, walaupun kita sempat agak panas-panasan di tahun 2019 ya, karena ini ya pemilihan presiden kalau nggak salah ya itu Arifin aja bersama teman-teman alumni SMK itu kayaknya ada sedikit perbedaan memilih siapa presiden. Nah dari situ tuh sudah ada gesekan-gesekan yang Arifin sehingga pun menyampaikan sama teman itu kita itu untuk memilih siapa untuk memimpin bebas itu hati nurani gitu ya. Nah dari situ tuh Arifin khawatir nanti keluar statementnya itu Vin, ini kan kita nih berbeda nih khawatir nanti ketika itu ini nanti kita dibenturkan. Nah, melihat peringkat ke-6 secara nasional daerah intoleran gitu kan. Kira-kira Bangka Belitung ini masih aman-aman aja kah buat masyarakat kita ini Pak? Terima kasih ataupun Bang Ili kira. saya kira memang kalau kita menoleh ya 2000 berapa tadi 2015. 2015 sampai ke sini, lagi-lagi kami sampaikan bahwa kenapa moderasi beragama ini program pemerintah prioritas, karena salah satu ya tadi di awal tadi kecenderungan kita sudah bergeser ya. Maka karena itulah untuk mengukur moderat atau tidaknya orang itu paling tidak ada 4 faktor. Pertama adalah komitmen kebangsaannya. Ya, artinya komitmen kebangsaan ini ya misalnya bagaimana kesetiaannya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Kemudian anti kekerasan, artinya baik kekerasan itu secara fisik maupun kekerasan secara verbal ya. Artinya lewat media sosial ini sangat luar biasa. Dari ketikan kita, jari kita ini memang tidak ada mungkin unsur kesengajaan untuk forward, mengkomen yang tapi yang diterima oleh yang lain berbeda. Nah ini yang bahaya. Karena sebenarnya media sosial ini tidak bisa dibendung, cepat dan luar biasa, dan harus kita terima. Dan kelemahan juga ada juga kalau memang tidak pernah kita bertabayun, ada masalah apapun, kemudian bertatap muka, kita konfirmasi kembali, kita tanya kebenarannya, akibatnya takut, kekhawatiran kita, gesekan. Yang ketiga apa? Sudah komitmen kebangsaan, anti kekerasan, ya ada jiwa tolerannya. Nah ini toleran apa cerita kita tuh banyak. Rumah ibadah dibangun, semua 6 agama di Bangka Belitung. Dari bahasa pun yang berbeda-beda, kita tetap rukun. Ya. Kita ini cuma menikmati dari leluhur kita, pendiri bangsa kita yang telah meletakkan ini gitu nah. Dengan Pancasilanya, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, undang-undang dasarnya, tinggal kita mau tidak menerapkan, kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan. Dan yang paling penting yang keempatnya adalah apa ya? Menghormati kearifan lokal yang ada, budaya, sosial budaya dan seterusnya. Agama salah satu punya budaya, gitu. Punya kesenian. Nah kita hormati. Apalagi malam ini malam apa ya? Malam Natal ya. Iya, malam Natal. 25. Nah, kan tenang, luar biasa. Menghormati saudara kita yang lagi Natal. Kita jaga itu. Nah, artinya bagaimana kita menjaga ini, merawatnya, artinya dengan moderasi beragama,
program yang ditawarkan pemerintah ini dengan berkolaborasi dengan FKUB misalnya ya. Salah satu wadah semua agama dan sudah dijalani selama 4 tahun ini Wow. dan cukup berhasil. Saya kira kalau memang data itu mengatakan bahwa Bangka Belitung intoleran, saya kira enggak ada karena dulu terkenal agama di Bangka Belitung di Belitung dan itu diakui oleh orang-orang tua kita dulu sangat harmonis, Iya. kemudian toleran terhadap agama yang lain, kemudian menjaga kemejemukan itu Bangka Belitung terkenal. Ya cuman tadi kalau itu tidak dijaga, tidak dirawat ya Pak Edi ya khawatir akan bergeser. Penyebabnya salah satu adalah media sosial. Harus kita akui itu Iya, iya. dalam silaturahim. Karena itulah sebenarnya Iya. masih budaya nganggung di Iya. Bangka Belitung, tahlil yasinan dijaga. Sebenarnya ingin ketemu itu. Iya. Saya dengan Mas Irfan dengan Pak Edi. Edi sudah ketemu tiap hari nih. Saya yakin dan percaya tidak akan mungkin ada gesekan. Iya. Perselisihan yang begitu parah sampai mungkin berkelahi, memutuskan hubungan dan seterusnya. Karena sudah tahu. Ya tadi dari simbol-simbol bahasa, dari simbol-simbol rumah ibadah yang berdekatan, dari bahasa pun pangin, tongin, cincong tadi kan luar biasa. Betul, Bang. Nah maka maksud aku kata Pak Edi tadi bersyukur kita yang sudah diletakkan oleh pendiri Bangka Belitung ini kita tinggal menjaga saja merawat dan merawat menjaga ini kita harus sama-sama berkomitmen gitu nah. Siapa saja yang ingin merusak ini dia berhadapan dengan kita yang sudah clear ya Mas, sudah paham dengan ini. Betul. Nah bagaimana kita membangun kalau kita tidak bersatu, tidak akur? Bagaimana kita ini menuju 2045 menuju Indonesia emas tadi? Ya. Apa saja yang tidak akur, tidak bersatu, tidak ada kebersamaan, tidak akan terwujud apa yang kita cita-cita. Pasti rumah tangga kalau tidak akur, suami istri. Bisa break up ya, divorce. Anak-anak kemana, bapaknya kemana. Apalagi bicara masalah masyarakat, bangsa. Saya kira itu luas sekali benar ya. Kalau di Dewan sendiri, Bang Edi, upaya apa aja sih untuk merawat kemajemukan kita ini agar selalu bersatu bareng-barengan kalau kita lebaran kan saling silaturahmi. Kalau di DPRD provinsi ini gimana sih upaya-upaya itu? Pertama begini, saya menyambung dari Pak Firman. Sebenarnya perilaku kebersamaan itu, toleransi itu kan sudah ditunjukkan oleh para pendahulu kita sudah sejak lama. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam simbol-simbol keagamaan. Banyak tempat di Bangka Belitung ini di mana rumah ibadahnya itu saling berdekatan. Ada gereja, sebelahnya masjid, ada kelenteng juga. Di banyak tempat itu, bukan hanya di Pangkal Pinang seperti kita lihat di depan sini, tapi di Mentok, misalnya sini lihat, di tempat-tempat lain. Jadi simbol-simbol itu yang sudah dibangun oleh sejak dulu itu kan sudah dimulai ya mencerminkan bagaimana keakraban antara masyarakat yang ada di Bangka Belitung walaupun mereka berbeda keyakinan, berbeda suku dan sebagainya. Kemudian sekarang adalah menjadi tugas kita saya pikir untuk terus menjaga itu karena kita ingin membangun daerah ini dalam kebersamaan itu. Tentu kita tidak bisa menghindari beberapa hal yang masuk belakangan baik melalui teknologi media sosial maupun TV atau juga karena pengaruh-pengaruh perebutan kekuasaan mungkin yang membuat kita terpecah. Tetapi harus ada hal-hal yang kita lakukan bersama untuk tetap merawat dan menjaga itu. Pemerintah juga di DPR dalam hal ini tentu punya peran. Di pemerintah itu selalu dilakukan kegiatan-kegiatan bagaimana membina kerukunan sosial, pemberdayaan sosial dan sebagainya. Selalu ada upaya-upaya yang itu lewat FKUB sebagainya dan maupun bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan sesama pemeluk agama maupun sama suku. Di suku pun kita juga punya kerukunan antar suku. Ya, jadi bukan hanya antar umat beragama, tapi ada juga paguyuban yang selalu bertemu dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini juga disupport melalui anggaran pemerintah agar
kegiatan-kegiatan kebersamaan itu terus terjalin komunikasi. Sehingga setiap ada upaya-upaya untuk memecah belah, baik pun mengadu domba, maka akan segera terdeteksi dan segera bisa disamakan persepsinya bahwa hal-hal tersebut jangan membesar maupun menjadi semacam gunung es yang akhirnya meledak kemana-mana gitu. Karena itu saya pikir harus dijaga secara bersama lah, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat harus memahami bahwa kita hidup di tempat yang sama, kita mencari makan di lokal yang sama gitu, di pulau yang sama. Dan itu ya harus jaganya juga sama-sama gitu. Kita hidup di dalam suasana kemajemukan seperti itu. Sudah biasa banget nih Bang Edi, Pak Firmantasi. Baik, Sepadi, Bang bersuara, alhamdulillah. Memang nggak salah banget. Hari ini tema kita moderasi beragama, berbangsa dan negara, dan sudah disampaikan banyak hal oleh Bapak Firmantasi dan Bang Edi. Kita lihat sejenak. Selamat malam, salam sejahtera teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan kita, Pokok Bersuara. Kita baca Dwi Pulau Satu Hati yang pastinya masih bersama ayahanda kita, Pak Yai, Pak Firmantasi, Kepala Kemenak Kota Pangkal Pinang. Terus juga abang dan kita ya, Bapak Haji Edi Iskandar SAG MPD yang luar biasa banget. Ya sesosok beliau berdua ini paripurna banget. Agen terdepan untuk merawat bangsa dan negara dengan konsep moderasi beragama yang mana kita tahu Islam itu rahmatan lil alamin ya Pak ya. Yang mana kita juga Bangka Belitung ini ya udah dari dulu dari Arif Firnada teman-teman itu kita itu rumah Melayu Cina itu nggak ada selain di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pak Firmantasi mungkin atau Pak Edi dulu ingin memberikan kita banyak hal lagi. Mungkin tambah semangatnya kita Bang, Pak Firmantasi untuk merawat bangsa dan negara kita di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Monggo. Saya mungkin nambah Iya, ya monggo. Pak Mas Arifin dan Siap. Pak Edi bahwa kesempatan yang baik ini kami sekaligus lagi Kementerian Agama itu lagi ulang tahun lah kalau bahasa Wow. Hari Amal Bakti Hari Amal Bakti. ke-79. Wow. 79. Jadi mengangkat tema di tanggal 3 nanti Januari 2025 itu puncaknya. Maka mengambil tema Indonesia Rukun menuju Indonesia Emas ya. Wow. Ya, Indonesia Rukun menuju Indonesia Emas. Maka kesempatan ini seiring dengan tema ini yang kita bincang-bincang dari awal tadi bahwa terkait moderasi beragama, kemudian Islam itu adalah konsepnya tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, wasatia. Artinya maka pada kesempatan ini kami mengharapkan bahwa kita jaga tiga hal komunitas yang besar ya. Pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kita jaga persaudaraan sesama Islam ini. Walaupun banyak aliran, kemudian organisasi, kita hormati bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ya, artinya persaudaraan sesama anak bangsa ini nah. Sukunya dari mana, etnisnya dari mana, yang penting kita bersaudara sesama bangsa ini sebagai anak bangsa. Terakhir kita jaga ukhuwah insaniyah. Maksudku macam ini, insaniyah ini kita Indonesia ini tidak bisa pasti berkaitan dengan bangsa lain. Nah, bangsa lain itu sama, insaniyah manusia sama dengan kita. Maka harus dijalin hubungan antar manusia yang lain, bangsa yang lain. Apalagi kaitan dengan politik luar negeri kita ya, non-blok dan seterusnya, tidak berpihak timur barat. Dia bebas aktif. Maksudnya bebas aktif, Indonesia itu sangat aktif politik luar negerinya, artinya tidak berpihak dengan siapapun. Artinya ketika ada negara, suku yang tertindas, misalnya saudara kita yang kelompok terkecil tertindas, kita merasa hibah, sakit. Karena ada saudara sesama manusia.
mereka kesusahan, ekonominya, ya, susah mendapatkan makanan dan seterusnya, kita merasa terpanggil. Nah, jiwa terpanggil ini kita pupuk, ya Pak Edi ya. Ya. Ya dari dulu leluhur kita. Nah ada ceritanya tetangga kita yang kelaparan kita tidak peduli. Nah ini kita pupuk. Jadi pupuk persaudaraan sama Islam, pupuk persaudaraan sama bangsa dan negara ini sebagai anak bangsa, pupuk persaudaraan sama manusia. Tidak menilai tingkat sosialnya rendah, tinggi, ya kaya atau miskin. Kalau selagi dia manusia, karena manusia ini bersumber dari Sang Maha Pencipta. Kalau Islam Allah Subhanahu wa taala, kalau yang lain sama. Pasti ada yang menjadikan manusia, tak mungkin dia hidup dewe. Tidak mungkin dia tumbuh dewek sebagai tumbuhan. Iya. Binatang tidak mungkin dia hidup. Tentu ada yang menghidup. Nah, tentu dalam Islam yang menghidupkan itulah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Saya kira itu clear pesan saya. Terima kasih banget Pak Firmantasi. Monggo, Bang Edi. Di dalam Islam itu, saya agak ke Islam dikit nih walaupun Siap. belajar Monggo, juga. Bang. Gitu. Sifat Tuhan yang paling sering disebut itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Itu paling sering disebut. Itu adalah kasih dan sayang gitu. Termasuk di dalamnya bukan sekedar kasih dan sayang, tapi mengasihani begitu. Jadi sifat-sifat itulah sebenarnya yang harus menjadi pegangan hidup, terutama bagi umat Islam, bahwa dalam Islam itu utamanya adalah kasih dan sayang. Kita menyadari bahwa dalam kondisi global yang seperti sekarang, himpitan hidup itu kan semakin kuat. Apalagi kondisi ekonomi Bangka Belitung juga yang sedang tidak baik-baik gitu. Berbagai hal yang menjadi pemicu emosi manusia itu kan muncul dalam beberapa waktu belakangan ini. Jadi memang kita harus sama-sama saling mawas diri, saya pikir. Terutama pertama ya harus menurunkan tensi lah. Zaman sekarang itu tensinya harus diturunkan karena ini sudah masanya kita saling kolaborasi dalam membangun. Ada hal-hal mungkin yang tidak sepaham dengan kita, tidak setuju dengan pendapat kita, maka lebih baik tanyakan dulu daripada beraksi dulu. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita jaga. Kemudian dari pemerintah juga di DPRD dan juga sama dengan pemerintah provinsi, bagi kami memperlakukan semua kelompok, semua agama itu secara proporsional, secara sama. Yang dibantu pemerintah itu bukan hanya pembangunan masjid, tetapi rumah ibadah-ibadah yang lain juga tentu dibantu. Kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial keagamaan juga dilakukan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka membangun kolaborasi tadi, sehingga tensi-tensi yang mulai meninggi karena himpitan hidup dan sebagainya itu kan harus diredam. Kita semua ada hal yang harus kita sama-sama lakukan, adalah menyuarakan hal-hal yang baik. Kita ini sering kan narasi-narasi negatif yang kita depankan. Jadi hal-hal yang negatif lebih mudah kita sebarluaskan. Hal-hal yang bersifat kekerasan emosi lebih mudah kita sharing. Nah, mulailah kita dari diri kita sendiri. Narasi-narasi itu pakailah narasi yang positif. Kalau kita mulai membiasakan hal-hal yang positif secara massal, secara bersama-sama, maka akan muncul nuansa yang positif juga dalam hubungan kita berbangsa bernegara ini, termasuk dalam kehidupan sosial dan budaya. Dengan demikian akan terjaga harmonisasi. Tanpa itu, tanpa kita lakukan bersama-sama, maka akan mulai masuk ekses negatif itu dengan mudah. Jadi jangan mudah terpancing dengan isu-isu dan sebagainya. Kembangkanlah narasi-narasi yang positif dalam kehidupan berbangsa. Saya pikir itu yang harus kita lakukan, dan ini kita lakukan secara bersama. Jadi nuansa positif lah yang muncul di kehidupan kita di Bangka Belitung. Luar biasa banget. Ini Pak Haji Edi Iskandar, Pak Firmantasi ya. Kami ucapkan terima kasih atas sharing session ini. Semoga dengan moderasi beragamanya di Bangka Pinang, Bangka Belitung itu terwujud banget dengan segala apa yang kita harapkan bangsa dan negara kita, Bangka Belitung, Bangka Pinang, dan seluruh semua daerah
kita kan ada 17.000 pulau ya kalau nggak salah ya, banyak banget di dan 300 itu suku ya ataupun 3.000. etnis kita banyak banget ya, apalagi di Bangka Belitung kaya banget. Semoga dengan slogan Fangin Tongin Jitjom dan dengan tradisi Besau kita ya, yang kita saling menghargai, saling tolong menolong ya, kita juga saling menghormati satu sama lain yang tidak membedakan suku, agama, ras, itu selalu terwujud di Pangkal Pinang dan Bangka Belitung. Terima kasih kita ucapkan, terima kasih Pak Firmantasi Ya, dan Pak makasih Haji Edi juga Iskandar ya. rekan-rekan sekalian, makasih Siap, besar. sama-sama. Baik teman-teman, seperti instrumen dipakai pesuara, dan Arifin juga mengucapkan kepada teman-teman yang Nasrani ya, teman-teman Arifin juga yang dari Rumah Sakit Soloam menjadi tamu di sini. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal ya, Bapak ya. Selamat Kita Hari ucapkan Natal bagi yang merayakan. ya, bagi yang merayain ya. Maksudnya teman-teman, ada Dini, Dr. Levi, dan Sonia, teman-teman Arifin di Berkopi Inklusi. Selamat Hari Natal, sukses for you, mulia selalu, keren. Semoga kita membangun bangsa dan negara bersama-sama karena Indonesia itu rumah bersama. Sekian, Oke Bersuara, kita pacak 21 hati. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.